Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi video jadid. Kali ini saya mau share sama teman-teman tentang bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab Fusha, dan kapan digunakan. Karena dulu waktu pertama kali saya di Indonesia, beberapa kali saya ditanya apakah bahasa Arab Al-Quran sama dengan bahasa Arab yang digunakan, dan apakah semua negara Arab menggunakan bahasa yang sama? Pertanyaan kedua wajar karena kalau dilihat orang Arab atau kalau didengar orang Arab, setiap negara Arab menggunakan bahasa yang berbeda dari negara yang lain. Yang pertama, bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa Arab yang digunakan adalah sama, tidak ada perbedaan antara bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang kedua, negara Arab menggunakan bahasa Arab Fusha dan bahasa Amiyah. Di sana namanya Amiyah. Logat artinya Amiyah. Bahasa Arab Fusha digunakan di koran, momen-momen resmi, di kabar berita, dan digunakan di buku. Sedangkan bahasa Arab Amiyah digunakan sehari-hari dan digunakan di acara-acara yang tidak resmi. Bahasa Arab Amiyah berbeda-beda dari negara ke negara yang lain. Dan bahkan kadang-kadang satu negara ada beberapa bahasa Amiyah atau logat-logat sendiri. Jadi kadang-kadang satu negara tidak saling mengerti kalau dipakai bahasa Amiyah daerah. Tapi kalau dilihat, hampir semua orang Arab saling mengerti bahasa Amiyah negara yang lain. Misalnya orang Arab Saudi mengerti bahasa Amiyah Mesir. Orang Sudan mengerti bahasa Amiyah Qatar. Hanya ada beberapa negara yang bahasa Amiyahnya sulit. Saya akan beritahu kalian contoh bahasa Amiyah negara yang mudah dan bahasa Amiyah negara lain yang terhitung sulit dan banyak orang Arab tidak mengerti. Bahasa Amiyah yang paling sederhana dan mudah dimengerti adalah bahasa Amiyah Mesir. Karena Mesir terkenal dengan film dan sinetron yang tersebar di semua negara Arab, jadi hampir semua orang Arab mengerti logat Mesir. Negara-negara yang punya bahasa Amiyah yang sulit adalah 3, yaitu Maroko, Algeria, dan Tunisia. 3 negara ini banyak orang Arab yang tidak mengerti bahasanya. Termasuk saya tidak mengerti bahasa 3 negara ini karena logatnya sulit dan logatnya sebenarnya tercampur dengan bahasa Prancis, yaitu bahasa penjajahan. Jadi selain pengaruh lingkungan terhadap bahasa Arab yang Fusha, ada pengaruh bahasa Prancis. Di situ jadi sangat sulit dimengerti bahasa 3 negara ini, termasuk negara-negara yang punya logat yang sulit. Sudan juga sebenarnya termasuk negara yang bahasanya sulit, tapi tidak sesulit 3 negara yang tadi saya sebut. Sudan sebelum masuk Islam tidak terhitung negara Arab dan tidak terhitung daerah Arab. Sebelum masuk Islam, Sudan punya beberapa bahasa, yaitu bahasa lokal seperti bahasa Nubi, bahasa Denka, bahasa Shuluk, bahasa Hadandawa, dan lain-lain. Jadi di situ tidak ada bahasa Arab. Setelah masuk Islam, Islam masuk di Sudan dengan cara pedagang. Jadi orang Sudan setelah masuk Islam, mereka mau belajar agama. Di situ orang Sudan belajar bahasa Arab, dan waktu itu juga ada banyak suku-suku Arab yang masuk ke Sudan. Di situ mulai terbentuk Sudan sebagai negara yang menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab Fusha di Sudan digunakan sama saja seperti yang tadi saya bilang, berita, buku, dan digunakan di koran. Tadi saya bilang bahasa Amiyah Sudan sulit. Bahasa Amiyah di Sudan terbentuk dari bahasa Arab Fusha,
yang terpengaruh dengan lingkungan dan bahasa-bahasa lokal yang tadi saya sebut dan bahasa tetangga negara Sudan. Karena Sudan banyak negara yang kelilingi. Jadi bahasa Amia Sudan digunakan sehari-hari, digunakan di momen-momen tidak resmi, dan sekarang baru ada beberapa penulis buku yang menulis dengan bahasa Amia Sudan, walaupun buku-buku itu tidak akan terkenal karena buku itu adalah buku lokal. Di Sudan ada yang tidak bisa menggunakan bahasa Arab Fusha. Karena bahasa Arab Fusha ada kawaid, harus belajar kawaid, harus tahu kawaid yang betul-betul, dan seperti yang terkenal bahasa Arab itu bukan bahasa yang mudah, termasuk bahasa yang sulit. Jadi kalau orang tidak belajar kawaid, sulit menggunakan bahasa Arab Fusha. Orang Sudan juga ada sebagian yang tidak mengerti bahasa Arab Fusha, yaitu orang yang tidak pernah sekolah dan orang yang pendatang. Karena sampai sekarang masih ada pendatang ke Sudan karena Sudan masih kosong. Jadi masih banyak pendatang dari negara-negara tetangga. Apakah semua orang Indonesia bisa menggunakan berbicara dengan bahasa Indonesia baku? Dan apakah semua orang Indonesia mengerti kalau dengar bahasa Indonesia baku atau tidak? Karena menurut yang saya dengar, tidak semua orang Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia baku. Di video ini saya mau share sama teman-teman beberapa kalimat dan kosakata dari bahasa Amia Sudan atau logat Sudan. Di Sudan, hal yang terkenal di Sudan dan di luar Sudan itu Zol. Zol artinya orang Sudan. Zol itu adalah bahasa Arab Fusha, tapi yang menggunakan kata itu hanya orang Sudan. Jadi orang Arab kalau dengar kata Zol, mereka tahu bahwa itu pasti orang Sudan. Untuk laki-laki, Zol. Untuk perempuan, Zola. Beda, tetap beda. Tetap ada perbedaan mudzakkar dan muannats dalam bahasa Amia Sudan. Dalam bahasa Arab Fusha, kaifa haluka? Amia Sudan, kaif halak? Bahasa Arab Fusha, aina taskun? Bahasa Amia Sudan, sakin wen? Bahasa Arab Fusha, ma ismuka? Bahasa Amia Sudan, ismak minu? Bahasa Arab Fusha, ila aina anta dhahib? Bahasa Amia Sudan, mashi wen? Ini beberapa kalimat dari bahasa Amia Sudan. Sampai di sini video tentang bahasa Arab Amia dan bahasa Arab Fusha selesai. Dan jika ada teman-teman yang tahu bahasa Amia Sudan, coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Syukran jazilan ala al-musyahadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang Indonesia pertanyaan saya, apakah semua orang Indonesia bisa dengan apakah